selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tiga gadis di bawah umur ditangkap Satpol PP Pariaman karena diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Bawa ganja 40 kg dibekuk polisi. Gunung Merapi turun status hingga server PPDB SMA di Sumatera Barat yang kembali bermasalah. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tiga gadis di bawah umur yang mengaku berasal dari Kota Padang bersama 2 teman lelakinya ditangkap petugas Satpol PP di lokasi objek wisata di Pariaman. Mereka ditangkap ketika sedang mangkal sambil menunggu tamu laki-lakinya yang hendak berkencan pada Rabu malam. Ketika diperiksa petugas, ternyata ketiganya masih berstatus sebagai pelajar. Dari keterangan Kasatpol PP Pariaman, mereka sering berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya. Dari objek wisata yang satu ke objek wisata lainnya di Pariaman dan di Padang Pariaman. Hasil pemeriksaan petugas terungkap jika salah seorang dari 2 orang teman laki-lakinya bertindak sebagai mucikarinya yang mencari pelanggan dan sekaligus menentukan tarif pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Petugas juga menyita barang bukti berupa bahan-bahan kebutuhan perempuan dan obat-obatan yang diracik dengan minuman tertentu dengan dosis tinggi yang bisa digunakan sebagai obat penenang. Berdasarkan dari hasil pengembangan kita, itu dicurigai mereka adalah pelaku skala umur. Kalau yang laki-laki mana? Yang laki-laki ada 2 orang. Itu juga sudah ditangkap tadi malam, kita amankan. Itu mereka apa, mucikari atau pengguna? Ya, ini kasusnya sedang dikembangkan, Pak. Jadi masih dalam tahap pengembangan dari PPNS kami. Menurut petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pariaman, tingginya angka anak-anak bermasalah sosial ini diakibatkan faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua dalam mengawasi anaknya. Ekonomi. Nah, kenapa faktor perhatian orang tua kurang? Ya karena tadi mungkin mereka mencari nafkah dan juga ada pembiaran. Pembiaran yang paling kita lihat yang paling dominan. Kenapa anak kalau keluar tidak dicari atau tidak ditanya ke mana anak ini perginya, apa usahanya, anak kan masih kecil-kecil. Jadi itu tuh yang menyebabkan terjadi seperti ini. Nah, kasusnya kini masih ditangani oleh Satpol PP Pariaman dengan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Siapa punya tuh? Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di SMA Negeri 1 Banu Hampu Agam memasuki tahap 2. Tahap pertama menggunakan jalur prestasi yang dibagi 2, akademik dan non-akademik. Jalur afirmasi atau jalur khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu dan perpindahan orang tua. Tahapan itu dimulai dari tanggal 24 Juni hingga tanggal 30 Juni. Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di SMA Negeri 1 Banu Hampu Agam untuk jalur afirmasi sepi peminat. Dari kuota yang disediakan, yaitu 26 siswa, hanya 13 orang yang mendaftar, atau hanya 50%. Sehingga pada PPDB tahap zonasi, pihak sekolah menambah kuota yang tersedia untuk dibagi menjadi 8 rombongan belajar. Ada 2 tahap. Yang pertama tahap prestasi. Ya, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik,
ada afirmasi dan ada perpindahan orang tua. Penerimaan tahap 2 yaitu jalur zonasi. Yang settingnya itu yang afirmasi. Kuotanya ada 26, yang terisinya 13. Tahap 1 PPDB SMA Negeri 1 Bandung-Hampu menerima 133 orang. Untuk tahap 2 atau zonasi mulai dilakukan tanggal 1 Juli hingga tanggal 6 Juli. Zonasi diperuntukkan untuk calon siswa yang tinggal di wilayah Kecamatan Bandung-Hampu. Kuotanya 136 orang untuk memenuhi daya tampung 269 siswa yang dibagi dalam 8 rombongan belajar dengan masing-masing berjumlah 36 siswa. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan orang tua dan calon siswa baru mengantre untuk melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024 hingga 2025. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, mereka tetap datang ke sekolah untuk memverifikasi dan memvalidasi data bagi calon siswa baru. Agar para pendaftar tidak menumpuk, panitia juga memberikan nomor antrean. Di SMK Negeri 6 Padang, PPDB memasuki tahap 2 atau pemenuhan kuota. Pada tahap ini, SMK Negeri 6 Padang hanya menerima 1 program keahlian saja, yakni program keahlian tata busana, dengan kuota sebanyak 58 orang. Tahun ajaran baru ini, SMK Negeri 6 Padang menerima 14 rombongan belajar dengan jumlah siswa 476 orang. Kita di SMK 6 di tahap 2 ini hanya menerima 1 jurusan pada prinsipnya, yaitu busana dengan kuotanya ada 58 orang. Pada prinsipnya dengan 6 jurusan, kita 5 itu sudah penuh, yaitu kuliner, kecantikan, TKJ, ULP, dan perhotelan itu penuh. Nah, ini tinggal busana. Salah seorang calon peserta didik baru mengatakan dirinya memilih jurusan tata busana karena jika nanti tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ia akan langsung membuka usaha menjahit. Ingin memahami lebih menjahit dan mendesain suatu pakaian. Dan ingin memperluas jaringan di bidang budaya, di bidang menjahit dan mendesain. Rata-rata para pendaftar mengaku ingin membuka lapangan usaha sendiri atau langsung bekerja setelah mereka tamat dari pendidikan sekolah menengah kejuruan. Robiham melaporkan dari Padang. Mata pelajaran media center. Untuk mendukung ketahanan pangan jenis telur ayam, kelompok Matahari Tabi Nagari Sasa beternak ayam petelur. Lokasi kandang terletak di Nagari Sasa, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Dalam 1 bulan, telur ayam yang dihasilkan bisa mencapai 900 papan, dengan omset bulanan mencapai 36 juta rupiah. Selain itu, harga telur ayam yang dijual lebih murah Rp5.000 hingga Rp6.000 per papan jika dibandingkan harga di pasaran. Kini harga telur ayam di kandang sekitar Rp40.000 per papan. Jika diantarkan ke rumah-rumah, maka akan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp3.000 per papan. Di pasaran, harga telur ayam dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per papan. Menurut salah seorang anggota kelompok, dari hasil telur ayam yang dikelola kelompok tani ini belum mencukupi untuk kebutuhan warga Nagari Sasa. Mereka berharap masyarakat lain juga membuat kelompok tani beternak telur ayam. Untuk sekali sebulan penghasilan itu cuma 36 juta. Kalau untuk biaya makan 850 kali 30. Ya sekitar itu Pak ya? Ya. Kita memang untuk bantu masyarakat, gimana kita mau menjual mahal. Kalau dapat 2 kandang lagi, tidak enak kalau dapat. Karena harga kita ini tidak terlalu mahal, orang ke sini semua. Menurut Camat Sasa Ranah Pasisia,
Sumber dana ternak ayam petelur berasal dari dana desa Nagari yang dikelola secara swadaya oleh kelompok, yang diperuntukkan membantu warga menjaga kestabilan harga. Tujuannya supaya terpenuhi kebutuhan pangan yang ada di Nagari Sasak, karena program stunting yaitu tertinggi termasuk di Nagari Sasak juga tertinggi. Jadi ini salah satu langkahnya itu, Bu? Iya. Kalau untuk harga sendiri gimana ini, Bu? Kalau harga sendiri dibanding dengan pasaran yaitu berkisar, kemurahan di sini ada 5.000. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, tujuan beternak ayam petelur juga untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya penurunan angka stunting. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.